Yohanes bilang, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Ngomongin antikris, ya jelas, ketakutan, pasti. Karena apa? Karena nggak memiliki Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak di pihaknya. Kalau Yesus Kristus ada di pihaknya, otomatis membuat mulut kita berhenti ngomongin antikris. Realitanya ketika kita ngomongin antikris terlalu banyak, kita sedang mengglorifikasi dia. Mengglorifikasi iblis yang menginspirasinya. Shalom. Saudara, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan tetap hidup di dalam jalur firman Tuhan setiap hari. Baik, kita kembali dengan podcast Meditasi Alkitab The Forgiven Church di pelajaran ke-12 dengan judul Para Pendahulu. Di samping saya adalah Pendeta Manuntun Huta Soid, Gembala Sidang TFC. Bagaimana Pendeta? Sehat selalu dan segar? Sehat selalu, shalom. Damai sejahtera selalu kita. Amin. Live di studio Ulubana, dan saudara simak penjelasan kita berdua dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga ikut berkomentar di medsos kita. Baik, terima kasih. Baik Pendeta, ini menarik juga. Kali ini kita belajar mengenai judul meditasi Alkitab yang adalah para pendahulu. Para pendahulu artinya sudah ada yang mendahului, atau itu bisa dibilang suatu masa lalu, gitu ya. Peristiwa yang sudah terjadi. Baik. Nah, kita belajar, kita bolehlah belajar Pendeta, baik dari masa lalu, masa kini, dan melihat ke masa depan yang belum terjadi, gitu ya. Banyak amaran di sana lah ya. Nah, yang saya ingin tanya masuk dalam kitab suci, saya sering dengar Pendeta baik di khotbah maupun di yang lainnya, itu bahwa sesuatu penjelasan itu dibuat setelah nubuat terjadi. Atau dalam arti lainnya adalah post factum, gitu ya Pendeta. Nah, post factum itu apa itu Pendeta di dalam kitab suci? Ya. Maksudnya? Post factum adalah satu terminologi hasil dari observasi dan studi yang baik, bahwa banyak dari nubuat di dalam kitab suci atau tertulis di kitab suci itu disebut post factum. Sebagian artinya adalah menceritakan sesuatu yang belum terjadi atau masa yang akan datang, atau peristiwa yang akan datang, foretold atau foretell. Tapi ketika dipelajari dengan baik, banyak Bible scholar dan para teolog melihat bahwa nubuat-nubuat yang disampaikan itu justru yang sudah terjadi setelah fakta kejadian itu ada, barulah diceritakan. Nah, kenapa kita berbahagia menerima kenyataan ini? Oh, saya berbahagia sekali. Ya. Gitu. Ya, karena saya jadi belajar tentang dari apa yang telah terjadi, bukan sekedar dari apa yang akan terjadi. Karena kalau ditanya, mana yang lebih mudah, mempelajari sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi? Lebih mudah yang sudah ya. Ya. Jadi jelaslah yang sudah terjadi. Sudah ada datanya, sudah ada faktanya, sudah menjadi sejarah. Ada pelaku-pelakunya, ya kan? Ada objeknya, ada peristiwanya, mungkin ada korbannya, mungkin ada endingnya bagaimana. Semua kita bisa jadikan suatu lesson learned, pelajaran moral nih, untuk memberi kekuatan kepada kita menjalani hidup hari ini dan bahkan hari depan. Sebagian kitab Daniel itu ada fakta, cuma saya sedang tidak bercerita tentang Daniel ya, kitab Daniel. Cuma kitab Daniel, kitab yang dianggap banyak tentang nubuatan. Ya, saya percaya sebagian besar itu adalah post factum. Yang sosok penulisnya menggunakan personality Daniel atau Daniel, itu menceritakan tentang apa yang telah terjadi pada bangsa Israel di masa pembuangan. Dan begitu banyak pelajaran moral yang hebat sekali. Saya sendiri merasa terberkati gitu. Nah, kerancuannya adalah ketika orang banyak sekali gila untuk mempelajari sesuatu yang
belum terjadi. Menghabiskan waktu, energi, dan pikirannya mereka-reka tentang sesuatu yang terjadi. Ya memang atas nama Tuhan, atas nama pembelajaran Alkitab, begitu. Tapi saya geli rasanya karena ibarat gini, kita ingin belajar pelajaran kelas 6 tapi belum mempelajari pelajaran kelas 1, gitu loh. Ya. Sebaiknya kita belajar dulu tentang masa lalu yang sudah terjadi. Ya kan? Karena itu sudah jelas. Karena masa lalu itu menjadi pelajaran dan masa depan menjadi harapan. Seperti itu. Ya. Kalau segala sesuatunya hanya harapan-harapan, kita ini nggak hidup dalam realitas nanti. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke, baik. Jadi intinya adalah pendeta ingin menjelaskan dan juga menitik beratkan bahwa Ya. hiduplah untuk hari ini. Dan maksudnya begini, banyak orang penasaran dengan masa depan, pendeta. Jadi dipelajari, dikulik-kulik dan cocokkan sampai mengikuti kemauannya. Ditambah lagi melihat fakta dari pembelajaran kitab suci. Ada juga yang bercerita tentang masa depan. Tetapi itu belum terjadi, pendeta ya. Dan kita hidup, orang beriman hidup, itu adalah hidup dari iman. Dan yang kita hidupi sekarang itu artinya memang ini adalah, yang kita hidupi adalah hasil dari kita belajar di masa lalu juga, pendeta. Ya. Jadi masa lalu yang sudah lewat, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik, itu yang membuat kita ada di hari ini, begitu ya. Ya. Kemudian, pendeta, ada lagi, untuk sekedar dia pelajari atau direnungkan, begitu ya. Mana yang lebih penting itu sebenarnya? Kita mempelajari masa yang sudah lewat atau sudah lalu, atau sebenarnya lebih penting belajar di masa yang akan datang? Ya. Ginilah ya, pentingnya mungkin tergantung bagaimana kita nanti menyikapi pelajaran itu. Tapi jelas lebih mudah mempelajari sesuatu yang sudah terjadi. Karena semua yang ditulis itu akan menjadi pelajaran. Yuk kita lihat dulu ya ayatnya ya. Saya sebelum melanjutkan penjelasan saya, 1 Korintus 10 ayat 11. Nah, ini sehubungan dengan keadaan orang di akhir zaman. Paulus menulis ini, dia mengatakan pada waktu dia menulis ini, itu adalah akhir zaman, ya kan? Artinya sudah ada zaman yang telah berlalu, gitu ya. Lihat ini, dia bilang begini. 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jelas ya? Jadi itu jadikan contoh dan peringatan. Kita nggak lelah lagi menebak-nebak, mereka-reka, apalagi pakai metode cocokologi sana sini, ya kan? Nah, saya khawatir, Yon. Kenapa orang begitu getolnya mencari peristiwa-peristiwa pada akhir zaman atau mengulik nubuatan tentang masa yang akan datang? Either itu dia karena rasa ingin tahu, karena ketakutan. Nah, tapi apapun dari yang dua ini, saya mau mengingatkan bahwa kita, umat hari ini, adalah umat Yesus Kristus yang disebut sebagai orang beriman. Apa sih artinya orang beriman? Orang beriman adalah orang yang percaya bahwa hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan, baik hari ini maupun masa yang akan datang. Jadi, apa artinya kalau kita berusaha selalu ingin tahu, ingin penjelasan secara detail dan terperinci tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, hal-hal yang kita takuti di dalam hidup ini, hal-hal yang kita antisipasi dan waspadai. Apa artinya? Untuk apa kita beriman? Kalau kita dipenuhi oleh roh ketakutan dan hanya sekedar rasa penasaran. Iman tidak memberi makan roh ketakutan dan rasa penasaran, enggak. Iman itu membuat kita merasa dalam kelegaan, ketenangan. Karena kelegaan, ketenangan akan menyedot seluruh energi semesta di sekeliling kita. Yang akan membangkitkan seluruh potensi kita, akan membuat kualitas hidup kita lebih baik. Kita jadi peka terhadap nilai yang lebih baik. Pikiran kita cerahkan, tersadarkan. Itu yang kita harapkan terjadi pada kualitas iman kita. Gitu. Nah, kalau sudah karena
roh ketakutan yang mendorongnya atau hanya sekedar penasaran, kapan imannya bekerja? Nah, begitu kira-kira, Yon. Baik, jadi yang saya tangkap tadi, orang lebih karena ketakutan atau penasaran, tapi sebenarnya lebih condong ke ketakutan gitu pendeta ya. Ya, Ada rasa takut yang betul. sebenarnya belum tentu terjadi, tapi karena dia melihat, Ya. wah di masa depan akan seperti ini, jadi sudah takut. Jadi Ya, itu tidak membuat imannya bertumbuh malah. Ya, menurut Yoni, kira-kira ya, mana yang lebih mendorong seseorang ya untuk mengulik sesuatu di masa yang akan datang? Apakah ketika dia dijanjikan kamu akan mendapat bonus atau kenaikan jabatan, atau tiba dibilang kamu kemungkinan akan dibunuh oleh seseorang? Mana yang membuat dia penasaran bahkan akan segera mencari tahu? Mana? Pasti yang kedua. Iya, yang membuat dia takut Iya. itu. Jadi kenapa orang ingin tahu sekali tentang peristiwa akan datang? Coba apa yang dicarinya? Pasti yang dicarinya, yang dipelajarinya, yang diuliknya, yang dikumpulkannya segala data-data tentang itu adalah ketakutan tentang sesuatu. Apa itu? Biasanya hari ini, yaitu yang dinubuatkan oleh kitab Daniel dan Wahyu, yaitu tentang pembinasa keji. Oke. Abomination of desolation. Yaitu antikristus. Itu yang dicari-cari. Semua diprasangkakan mengarah kepada itu. Saking getolnya untuk mengulik tentang siapa antikristus itu, seperti apa kedatangannya, alat-alat apa yang dipakainya, fasilitas apa yang dipakainya, proses apa yang dilaluinya. Saking getolnya kita mencari antikristus, kita sampai lupa dengan Kristus yang ada di samping kita. Itu yang jadi persoalan. Jadi roh ketakutan telah mengendalikan kita, telah mendikte kita. Iya. Itu sebabnya kenapa kita katakan di dalam ketakutan tidak ada iman. Nggak ada sinkronisasi iman dengan ketakutan. Nggak bisa dicampur. Nggak bisa. Meskipun para psikolog bilang roh ketakutan itu mendorong kita untuk survive di masa yang akan datang. No. Tapi dalam Tuhan, roh ketakutan nggak mengerjakan apapun. Justru roh keyakinan, kelegaan akan mengerjakan semua dalam kehidupan kita. Oke. Jadi betul juga pendeta ya. Jadi memang nubuatan, terutama kalau kita kembali ke kitab Daniel ini, ujungnya yang orang penasaran dipelajari adalah si pembinasa kejinya. Iya. Dan pikiran dan tenaga kita fokus ke subjek pembinasa kejinya. Iya. Sedangkan siapapun dia, gitu pendeta ya, saya tidak mau menuduh tertentu. Siapapun dia, asalkan Kristus ada bersama kita, nah, kenapa kita harus takut seharusnya? Betul. Kristus ada sehari-hari bersama kita yang memberikan kekuatan, bukan ketakutan. Ya. Nah, tetapi orang justru mempelajari di depan yang nantinya katanya pihak-pihak tertentu akan menjadi seorang antikristus. Dan itu malah mencemaskan banyak orang percaya. Gitu ya. Dia jadi menjadi pemberita kabar buruk, bukan kabar baik. Jadi influencer kabar buruk dong Iya. jadinya ya. Oke. Nah, lebih menggelikan lagi bagi saya, kabar-kabar buruk itu hanya sekedar teori konspirasi. Ya. Gitu. Jadi sekedar dia apa itu yang dimaksud dengan teori konspirasi? Nah, ini penting kan? Gimana itu? Jangan-jangan banyak pemirsa kita yang terjebak di sini. Jadi teori konspirasi itu adalah sesuatu yang dicetuskan sebagai alur logika, tapi minim data dan fakta, gitu. Jadi logika lebih diperkuat, ya kan? Contoh ini diberitakan bahwa pendeta Manuntun berangkat terbang ke Medan dari Jakarta 10 pagi, ya kan? Dan dia sudah tiba di Medan pada hari Rabu. Berita itu ya karena biasa orang juga terbang, ya kan? Biasa juga orang hari itu juga nyampe, kan begitu. Nah, ini berbeda kalau kita dengar berita ini sekitar 100 tahun yang lalu. Mana mungkin jarak 1800 km ditempuh dalam satu hari gitu kan. Yeah. Maka kisah ini kalau didengar oleh orang 1000 tahun yang lalu itu nggak logis gitu. Nah, ini kan logis. Yeah. Nah, tetapi apakah ini cukup membuktikan bahwa saya, pendeta Manuntun, memang dari Jakarta pada hari Rabu pagi, nyampe juga hari Rabu pagi di Medan? Nggak cukup, Yon.
logis memang. Di zaman ini logis. Ya karena pendeta menuntut pasti dia naik pesawat gitu. Perjalanan 2 jam. Tapi kalau mau disebut itu sebagai suatu kepastian, fakta, data, maka saya harus tunjukkan minimal fotonya ada di pesawat atau videonya, ya kan? Lalu saya tunjukin tiket keberangkatan saya, boarding pass saya, ya kan? Lalu sampai di Medan saya tunjukkan saya berada di gate keluar dari bandara, gitu. Nah, itulah data-data yang cukup. Nah, makanya sekarang begini, banyak orang terjebak dalam teori konspirasi, dia pikir logika cukup. Nah, gitu. Nah, kalau logika nggak cukup, kalau logika tidak cukup, maka data dan fakta, maka dia harus bergulat dengan scientific method. Nah, ini yang nggak bisa. Karena apa? Karena dia pakai, apa ini namanya? Madah iman. Kitab suci ini kan nyanyian iman kita ini. Ya. Gitu. Itulah sebabnya sesuatu yang ingin diimani, lalu dicari-cari data dan faktanya, sering nggak nyambung. Itu yang terjadi, Yon. Nah, makanya itu sebabnya saya bilang begini ya. Kita lebih baik jangan menghabiskan energi. Yuk kita tenang gitu. Karena kalau memang Kristus ada di hati kita, rohnya bekerja di dalam kita, kita itu nggak pernah takut tentang masa depan. Ini soalnya yang melanda ketakutan ini, terutama dari pihak feminim. Ibu-ibu wanita. Nah, tapi saya mau kasih ayat kepada gimana Pak? Kepada para wanita nih. Ya, karena terimbas oleh kabar buruk. Di mana-mana saya lihat dibicarain banyak sekali pertanyaan yang masuk sama saya. Antikristus itu seperti apa? Tanda binatang itu seperti apa? Begini, begini. Waduh, dikacaukan pikiran ibu-ibu gitu ya. Iya. Mereka jadi rajin ibadah gara-gara ketakutan itu. Iya. Nah, sekarang saya mau bacakan. Ini ada satu wanita yang dipuja-puja oleh Raja Salomo dari 1000 wanita yang bersama dengan dia. Ada satu wanita ini menjadi pujaan hatinya. Dan karakteristik wanita ini yang terbesar, keunggulan karakternya justru ada pada keyakinannya tentang hari depan. Dialah gadis Sulam. Wanita yang ditinggalkan Raja Daud di detik-detik terakhir dia sebelum mati. Dan itu menjadi wanita pertama, istri pertama Raja Sulaiman. Yang pertama bahkan yang terbaik dari 999 yang lain. Salah satu karakternya dicatat dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Saya baca ayat 25 bilang begini. Setelah Raja Salomo bercerita tentang karakteristik unggul dari wanita ini, lalu dia tulis pada ayat 25 begini. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Orang-orang yang sanggup tertawa tentang hari depan, kadang kita ini ya ibu-ibu khususnya para wanita, terjebak dalam ketakutan tentang perkara-perkara global gitu. Yang jauh dari kapasitasnya. Bicara tentang elit global gitu loh. Urusan-urusan tingkat dunia. Maaf ya, jangankan tingkat dunia, tingkat RT aja belum bisa diurus gitu. Iya. Ya kan? Betul. Elit global itu yang diceritakan oleh teori konspirasi itu urusan tingkat dunia loh. Kita ini mau ngurusin tingkat dunia, tingkat RT aja nggak bisa gitu, nggak usah gitu. Tingkat rumah tangga sendiri, banyak loh ibu-ibu dan para wanita nggak bisa urus rumah tangganya, berantakan tuh anak-anaknya, suaminya juga nggak betah di rumah. Yang begini mau bicara tentang elit global. Abomination of desolation. Pembinasa keji. Antikristus. Yang mau begini nih, yang mau kita ikutin. Enggak. Jangan salah kaprah kita. Tujuan Yesus Kristus datang bukan untuk membuat kita khawatir semua tentang itu. Dan menaruh perhatian tentang semuanya itu. Benar nggak ya? Ya. Jadi ini ibu-ibu harus cakep mengurus rumah tangganya. Nggak usah dulu tentang dunia gitu. Tentang antikristus yang akan menguasai dunia. Memberi embargo ekonomi dengan tanda binatang di tangan kanannya dan di dahinya. Yang akan membuat semua orang-orang besar maupun orang kecil, pria dan wanita tidak dapat menjual dan membeli. Penuh roh ketakutan orang dengar semua itu. Dicari-cari seperti apa itu. Barcode, ya kan? Chip, semua. Aduh, semua itu telah patah sebetulnya. Kalau nggak gengsi aja para pembuat teori konspirasi itu sebetulnya mereka sudah dari puluhan tahun lalu sudah menyerah sebetulnya.
dengan teori-teori yang dibuatnya itu. Karena terbukti tidak ada yang benar satupun. Kekhawatiran mereka hanya membuat mereka ya bertumbuh, tidak berkualitas, hanya begitu saja menebar teror. Saya mau katakan begini, itu sebabnya Yesus datang, Yon, ngomong begini, Yon. Iya. Apakah Yesus nggak pernah ngomongin tentang hari depan yang menakutkan? Tapi apakah roh ketakutan atau peristiwa yang menakutkan itu yang menjadi fokus Yesus? Begini, saya mau tunjukkan. Yesus lebih belak-belakan lagi, lebih parah lagi. Dia tulis dalam Yohanes 16, ayat 1, 2, dan 3, dan 4. Gini nih, Yohanes 16 ayat 1 sampai 4, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ayat 4, tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Apa artinya kamu ingat? Kamu percaya. Aku telah mengatakan kepadamu. Apa yang dikatakan? Apakah peristiwa itu yang dikatakan? Enggak. Yang dikatakannya adalah janji penyertaannya. Amin. Nah, kenapa tidak lebih penting tentang masa depan? Karena ini nih. Karena ayat itu setelah ayat 4, lalu kemudian masuk kepada ayat 5, saya singkatkan saja, Yesus langsung berbicara tentang pribadi penggantinya dia. Yaitu rohnya sendiri, roh kebenaran sebutannya. Yes. Roh Kristus itu sendiri. Yeah. Dan tahu nggak, roh Kristus itu kalau dia datang, bukan sekedar menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu tugas utamanya. Tapi tugas berikutnya, ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, sekarang apa artinya ini semua? Masa depan itu nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu ditakutkan. Pertama, kalau kita beriman kepada apa? Kepada roh yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Yesus Kristus, yaitu roh kebenaran, roh Kristus. Karena kalau dia datang, inilah yang membuat kita menjadi lega dan tertawa tentang masa depan. Kenapa? Karena dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kepada semua fakta-fakta di masa yang akan datang. Dia yang menuntun. Dia akan membukakan. Bahkan dia bilang, dia akan berbicara atas dirinya sendiri. Dan apa yang dikatakannya itu akan diberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jelas ya? Dan kalaupun ada roh-roh penyesah nanti, pembinasa keji, Yes. ya kan, penguasa lalim, yang mengintervensi hidup kita, nggak perlu dikhawatirkan. Apa yang harus kuperbuat? Aku mau lakukan apa? Aku mau bikin apa? Aku mau mengatakan apa? Aku mau pergi kemana? Nggak perlu. Karena kalau percaya, roh itu nanti akan menuntun. Nggak perlu dipelajari. Nah, ini dia hebatnya. Karena iman itu nggak bisa dipelajari. Nanti pada hari hanya. Lihat nih ya. Apa yang Yesus katakan? Matius 10 ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Dapat. Jadi nggak ada pelajarannya, nggak ada kurikulumnya sebetulnya. Karena roh nanti yang mengajar dan menuntun kita. Yes. Amin. Kapan dia tunjukkan? Pada hari hanya. Terbalik kan dengan semua orang-orang yang mengulik nubuatan. Apa yang akan kita lakukan nanti? Oh, kita akan pergi ke gunung-gunung. Oh, kita akan menolak kalau dipaksa. Nggak usah bicarakan. Karena nanti semua terbalik faktanya. Tapi orang yang percaya, yang hatinya tenang, yang nggak perlu khawatir tentang lembah kekelaman, maka dia tertawakan masa depan. Kenapa? Karena roh kebenaran, roh Kristus, yang akan membantunya mengucapkan kata-kata yang tepat dan perbuatan. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah. Saat itu juga. Katakan sama-sama pemirsa, saat itu juga. Saat itu juga. Yes. Jadi nggak ada kurikulumnya. Kenapa? Karena sejak lama Yeremia bilang, Yeremia 29 ayat 11, Allah sudah merancang yang baik. Seperti apa? Jangan tanya. Kalau kita percaya nggak perlu kita ketahui.
Apa gunanya iman kita kalau segala sesuatu harus diceritakan atau diberitahukan kepada kita dengan detail dan terperinci? Justru iman adalah suatu keyakinan yang tanpa data dan faktanya. Kita harus nggak melihat dulu. Kita tidak harus melihat dulu. Kita tidak harus dijelaskan dulu. Tapi kita tetap percaya pemeliharaan Allah itu nyata. Cukup bahkan berlimpah. Amin. Itu ya. Oke. Pendeta, jadi artinya iman di atas logika. Di atas logika. Di atas Di logika. atas kurikulum pelajaran. Oke. Beyond semua itu. Jadi pembelajaran banyak yang manusia tekuni gitu ya. Bahkan seumur hidupnya. Bisa dibilang nggak ada gunanya dong pendeta sebenarnya. Belajar sebanyak itu bagaimana? Ya begitu tadi. Kinerja iman. Kalau iman cukup, apa gunanya semua itu? Iya, iya. Oke? Betul. Artinya kalau iman kita benar-benar bersandar kepada Allah, hidup kita tenang, dan ayat-ayat tadi mengatakan kita akan dipelihara, kita akan ditolong, kita akan diberi kekuatan untuk mengucapkan dan untuk melakukan apapun saat itu juga. Jadi untuk apa kita pelajari itu detail-detail dan terperinci? Iya. Betul ya? Penyertaan Tuhan sempurna di ayat pendeta yang sebutkan tadi bahwa Sempurna. dia bilang, aku akan menyertai dan apa yang nanti yang kamu katakan itu akan dikasih pada waktunya di hari-hari itu. Pada saat terjadi misalkan itu. Ya. Nah bagaimana itu kok bisa begitu? Apakah bisa ini secara logis? Sebetulnya kita nggak perlu secara logis dijelaskan. Tapi artinya saya mau juga bilang begini. Ini sebetulnya sudah kita rasakan sehari-hari, Yon. Mengapa kita tidak perlu khawatir tentang masa depan? Apa yang kita lakukan ketika kita melahirkan anak kita? Ketika dia mulai berumur 0 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kan kita latih dia bekerja. Kita latih dia melakukan hal-hal yang wajar, yang patut dia ketahui, yang patut dia dengar. Untuk apa? Apakah untuk hari itu? Bukan, untuk hari yang akan datang. Dan sebaliknya, kalau kita tidak latih dia, kita tidak latih dia mulai mengerjakan hal-hal yang pantas yang dia kerjakan. Seperti membersihkan kamar tidurnya, merapikan spraynya, meletakkan baju dan sepatunya pada tempatnya, menyisir rambutnya, membersihkan tubuhnya. Nggak usah kita ajari anak kita. Bisa kita bayangkan ketika dia berumur belasan tahun, lalu dia pergi meninggalkan kita. Apa yang akan terjadi? Wah, hal-hal buruk pasti akan terjadi padanya. Dia akan ditolak oleh sekelilingnya. Dia tidak akan bisa beradaptasi pada lingkungannya. Artinya, kita sudah tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengerjakan sesuatu yang terbaik di masa lalu. Kenapa? Siapa kita hari ini adalah produk kita yang kita telah buat di masa lalu. Dan siapa kita di masa depan adalah produk dari apa yang kita buat hari ini. Jadi itu sebabnya, tertawalah tentang masa depan. Kalau kita telah menikmati dengan sebaik-baiknya masa lalu. Telah belajar dari masa lalu. Telah mengulik masa lalu. Telah mengambil lesson learned dari masa lalu. Maka apa yang terjadi? Masa depan kita pasti baik-baik saja. Orang yang ketakutan tentang masa depannya bisa dimengerti. Karena dia nggak membereskan masa lalunya. Masa sekarang hari ini. Gitu ya. Itu. Coba perhatikan ya. Ibrani 10 ayat 32 sampai 33. Ibrani 10 ayat 32 sampai 33. Ingatlah kan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Perhatikan ini. Paulus berkali-kali menyebut supaya kita belajar dari masa lalu. Baik belajar tentang sukacitanya dan duka citanya. Baik belajar tentang dari rasa aman dan juga rasa bahaya. Belajar dari keuntungan, belajar dari kerugian. Belajar dari kesembuhan, belajar dari kesakitan. Supaya apa? Karena untuk kedepannya. Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi nggak usah ngomongin nubuatan 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan.
1260 tahun ke depan, Iya, iya. 2300 Oke. tahun ke depan. Nggak perlu jauh-jauh ke situ. Latih anak-anakmu, latih dirimu, latih generasi di bawahmu supaya bertanya pada ayah-ayahnya, bertanya pada tua-tua tentang apa yang terjadi di masa lalu supaya menjadi pelajaran di masa depan. That's it. Jangan pikir nubuatan harus ratusan tahun ke depan, ribuan tahun ke depan. Oh, tahun depan juga nubuat. Iya. Hari esok juga nubuat. Iya. Amin. 1 jam berikutnya juga. Nubuat artinya apa? Itu adalah amaran kasih sayang Allah tentang orang-orang beriman. Itu saja. Nubuat itu bukan harus sesuatu yang akan diceritakan di masa yang akan datang. Justru nubuat itu, terminologi kitab suci menyebut kata nubuat dari kata nebiim, itu banyak terjemahannya. Bukan hanya suatu ramalan, tapi nasihat, tapi amaran, tapi pelajaran, harapan. Bahkan iman itu juga nubuat. Jadi sesuatu nggak perlu harus jauh-jauh ke depan, nggak perlu harus secara mengglobal. Nubuat yang terbaik itu dikerjakan oleh diri sendiri. Sebabnya saya senang ada orang bilang begini, bukan roh nubuat yang paling penting, tapi roh berbuat yang paling penting. Gitu ya, berarti. Iya. Luar biasa juga, pemirsa juga melihat bagaimana penjelasan pendeta bahwa segala sesuatu yang terutama yang kejadian di masa lalu itu kita juga bisa belajar banyak dari sana. Ketimbang kita terlalu melihat yang ujungnya belum dapat. Kalau yang lalu udah ada data dan fakta dan cara penyelesaian suatu masalah misalkan sudah ketahuan. Sedangkan yang kedepannya kita ini aja pendeta ya. Bukan let it go, tapi itulah hidup orang beriman adalah bahkan tertawa untuk masa depan. Jadi kita juga harus bisa tertawa melihat masa depan pendeta. Ya, tertawa. Gitu ya. Tertawa itu artinya dia percaya penyertaan Tuhan, bukan meng-underestimate gitu ya pasti kan ya. Tapi percaya penyertaan Tuhan gitu ya. Gak usahlah kita terlalu memikirkan perkara-perkara yang sangat tinggi dari kehidupan kita. Ini nubuat nih. Ini nubuat. Nubuat kapan? Tahun depan? 10 tahun depan? 50 tahun depan? Enggak. Nubuat ini besok. Ini kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit. Lihat nih nubuat Yesus nih. Ini nubuat ini. Jangan berpikir nubuat itu hanya di kitab Daniel dan Wahyu. Itu keliru. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa nubuat itu hanya ada di kitab Daniel dan Wahyu. Itu keliru. Ini nubuat nih. Nubuat yang tidak harus memakan waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Nubuat yang tidak harus mencakup dunia, bangsa, ya kan? Ini. Nubuat itu besok dan mencakup dirimu sendiri. Ini. Nubuat tentang jangan khawatir. Tentang hari depan, besok. Yang tinggal beberapa jam lagi, besok. Banyak orang stres. Banyak orang yang mati potensinya. Karena stres ketakutan. Tentang hari esok, hari. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini nubuat. Kita belajar dari apa yang pernah kita lihat dari masa lalu. Apa itu? Melihat burung. Setiap hari kita melihat burung. Dari yang lalu, melihat burung. Lihat, pandang tuh burung yang pernah kamu lihat. Enggak menabur tapi menuai. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ini nubuat. Belajar dari bunga bakung yang pernah kita lihat di masa lalu. Mungkin kemarin atau tahun lalu. Itu nubuat. Dari apa? Dari bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Supaya kita tidak menjadi budak ketakutan kita. Budak korporat kita yang bekerja mati-matian habis-habisan karena kekhawatiran. Karena itu yang kita takutkan, maka itu yang mendatangi kita.
Saya yang tidak pernah takut apa-apa tentang masa depan, yang saya tahu Tuhan akan pelihara, Tuhan akan buat sebaik saja, saya akan menerima segala kelimpahan. Memang dia buat hidup saya seperti itu. Itu yang mendatangi saya. Kalaupun kita sempat sudah harus bekerja, harus melakukan, membuat strategi di masa yang akan datang, lakukanlah dengan hati yang tenang, percaya. Jangan tambahi lagi dengan roh ketakutan, dengan menginput informasi tentang teori konspirasi yang menakutkan, menteror, dan yang tidak membawa damai sejahtera di hati. Maka itu akan merampas seluruh potensi dan sukacita kita. Kita tidak akan diberkati. Yes. Ya. Oke, pemirsa tadi juga melihat bahwa nubuat itu tidak perlu yang terlalu jauh ke depan. Besok bisa jadi nubuat. Besok, hanya beberapa jam kemudian. 1 jam lagi dari sekarang, Iya. itu nubuat. Dan perkataan Yesus mengenai jangan khawatir, itu adalah nubuat. Iya. Banyak yang miss di situ. Orang melihat itu aja pernyataan biasa. Padahal ini yang mengucapkan seorang juru selamat, ketika dia mengucapkan sesuatu itu bukan perkataan biasa. Ya. Itu nubuat. Orang Nubuat lebih itu nasihat. tertarik ke kitab yang itu dan Iya. yang Wahyu itu ya. Itulah. Karena mungkin lebih bombastis, ini lebih, Iya. tapi ini perkataan yang sangat kuat. Ya. Ini yang jauh lebih powerful Iya. mengerjakan. Daniel dan Wahyu sudah terjadi. Ha-ha. Dan untuk orang-orang yang pada waktu itu, saya sudah terangkan itu. Iya, iya. Pembinasa keji, Antiochus Epiphanes IV dan Nero. Epiphanes IV di Daniel dan Nero di Wahyu. Dan yang dihadapi mereka, orang Israel di pembuangan, dan 7 jemaat yang ada di Timur Tengah. Iya. Itu yang mereka hadapi. Dan mereka sudah melewati itu. Kita tinggal baca. Dan kita akan baik-baik saja. Jangan ada roh ketakutan. Jangan. Karena roh Allah yang ada pada kita, itu jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Betul. Ya. Oke, jadi begitu kuatnya pendeta bagaimana sesimpel itu Tuhan Yesus mengatakan, dan juga pasti di ayat lain juga banyak perkataan yang mengandung nubuatan gitu ya. Mengenai hari ini, nggak usah muluk-mulukan, mengenai hari ini, apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai, dia sudah menunjukkan sesimpel itu gitu ya. Jadi seperti yang pendeta sampaikan juga bahwa apa yang ditakutkan orang gitu ya, justru bisa menimpa dalam Ayub betul. katakan begitu ya. Kita memanggilnya, kita mengundangnya. Kan udah jelas, Yesus bilang, di dalam iman tidak ada roh ketakutan. Yes. Ya kan? Jadi lihat nih, sejak dulu, di bawah hukum alam, semua manusia tunduk. Hukum alamnya adalah jiwa kita. Sekali lagi ya, jiwa kita adalah transisi kita untuk ke alam roh. Apakah roh yang menguntungkan atau merugikan? Roh yang baik atau roh yang jahat? Kan? Kalau kita cemas, maka itulah yang mendatangi kita. Kita khawatir, itulah yang mendatangi kita. Kalau kita ketakutan, itulah yang mendatangi kita. Tapi kalau kita sukacita, itulah yang mendatangi kita. Kita dalam kegembiraan, itu mendatangi kita. Kita ada dalam kelegaan, itu yang mendatangi kita. Itulah nasib kita. Itu yang menjadi jalan hidup kita. Maka ini, di bawah keterikatan hukum alam ini, Ayub menulis begini. Ayub 3:25-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tapi kegelisahanlah yang timbul. Cekokinlah diri dengan antikris. Maka antikris akan datang. Dalam berbagai bentuk. Gitu ya. Nggak perlu dalam antikris elit global. Antikris dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu yang kita cemas-cemaskan, dia datang. Merusak tatanan hidup kita. Akan merusak spontanius hidup kita. Tapi kalau kita sukacita, Yesus Kristus itu sudah cukup buat kita. Maka kita akan diberkati. Cukup nubuatan terpenting yang telah menjadi masa lalu. Itu akan memberkati masa depan kita. Apa nubuatan terpenting? Yang terbesar dan termulia dari segala sesuatunya. Yesus telah mati. Kapan Yesus telah mati? Itu nubuatan terlama. Bukan 2000 tahun yang lalu. Tapi sebelum dunia dijadikan. Dia telah menjadi pelajaran di masa lalu. Dia telah menjadi jangkar iman kita di masa lalu. 2000 tahun lalu baru digenapi. Maka kekuatannya, energinya, kuasanya akan terus memberikan keberkahan buat kita di masa yang akan datang. Jadi nubuatan terbesar adalah Yesus Kristus telah mati bagi dosa kita. Itu kejadian bukan di depan.
masa lalu. Yes. 2000 tahun lalu tidak cukup sebelum dunia dijadikan. Kita seharusnya sudah cukup percaya itu saja. Ya. Maka antikris dengan otomatis, spontaneus, akan lari dari hidup kita. Karena apa? Yohanes bilang, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Ngomongin antikris, ya jelas, ketakutan, pasti. Karena apa? Karena nggak memiliki Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak di pihaknya. Kalau Yesus Kristus ada di pihaknya, otomatis membuat mulut kita berhenti ngomongin antikris. Realitanya, ketika kita ngomongin antikris terlalu banyak, kita sedang mengglorifikasi dia. Mengglorifikasi iblis yang menginspirasinya. Ayo dong, kita lebih banyak bercerita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Betul. Kalau roh itu datang seperti hari Pentakosta, disanggupkan kita dalam berbagai bahasa yang paling sulit sekalipun. Tapi hanya ingin mengucapkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bukan antikris. Itu saja. Oke. Jadi apabila kita menaruh porsi lebih besar ke yang seperti itu, yaitu justru menumbus, justru membantu iblis menimbulkan teror dan ketakutan. Tapi apabila kita mengabarkan Injil kasih karunia Allah, kamu diselamatkan, bukan hasil usaha kamu. Bukan itu, oke, keren. Dibanding, wah kamu menjadi terdakwa, wah kamu salah ya, kamu dihukum. Itu tidak memberikan kekuatan kepada kita, pendeta. Betul sekali. Yang memberikan kepada kita kekuatan adalah kesadaran bahwa nubuat terbesar jauh sebelum 2000 tahun yang lalu adalah kita sudah ditebus. Dan apapun amaran di masa depan, apapun nih pendeta ya, Tuhan tetap beserta dengan kita, begitu ya. Oke. Ya, itu baik. Sudah pasti. Jadi kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik atau bertambah buruk dengan bagaimana dominasi perasaan kita, apa yang kita pelajari, dan bahkan apa yang kita imani, begitu pendeta ya. Dan kita akan lebih kreatif ketika kita mempelajari suatu hal yang membuat kita tenang dibanding kita memikirkan pembinasaan keji. Kreativitas apa yang nanti akan segala kekejian datang kepada kita. Iya, benar. Udah pasti. Kalau kita belajar pembinasa keji, segala kekejian datang. Kalau kita belajar tentang antikristus, segala yang anti datang sama kita. Oh gitu ya. Tapi kalau kita belajar kasih Kristus, maka kasihnya melimpah datang kepada kita. Oke. Tadi pendeta bilang cukup, berarti cukup. Itu cukup pendeta. Cukup. Yakin cukup pendeta. Kenapa cukup? Karena berlimpah. Jadi semua berlebihan itu ya, berlimpah ya. Jadi lebih dari cukup. Cukup apa berlimpah pendeta? Cukup karena berlimpah. Coba artikan. Iya. Cukup Yesus Kristus saja. Atau cukup Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus berlimpah. Itu saja. Betul. Iya. Ya menarik saudara, pembahasan kita mengenai para pendahulu yang ternyata adalah ini kita membahas banyak tentang nubuat gitu ya pendeta. Dan kita di belajar kalau di saat ini kita bahwa apa yang kita pelajari adalah sesuatu hal yang tidak harus terlalu jauh ke depan nih pendeta. Yang hari-hari, sehari-hari aja. Aktivitas sehari-hari kita bersama dengan Tuhan gitu ya. Itu yang akan bisa menolong kita. Baik, pendeta ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, saya pikir itu cukup. Baik. Hari ini, jadi kita belajar, judulnya adalah para pendahulu. Kita belajar dari masa lalu mereka. Yes. Belajar dari keberuntungan mereka, tapi belajar juga dari kerugian mereka. Belajar dari kebangkitan mereka, tapi mereka. Dari kejatuhan. Belajar dari prestasi mereka, tapi belajar juga dari keburukan mereka. Semuanya kita belajar dari pendahulu kita. Kita belajar dari masa lalu kita. Karena kalau masa depan bukan pelajaran, tapi harapan dan iman. Yes. Masa lalu yang menjadi pelajaran. Ya. Dan masa depan tidak ada kurikulumnya. Iya, nggak ada. Benar. Siapapun yang berbuat yang terbaik di masa lalunya, pasti dia akan menerima yang terbaik di masa depan. Di masa depannya. Itu deh. Oke. Baik, saya summarize pembelajaran hari ini bahwa mana yang lebih penting untuk saudara pelajari, masa lalu atau masa depan. Saya yakin masa lalu akan menuntun hidup saudara lebih baik di hari ini, terlebih lagi di masa depan. Apalagi ketika di masa hari ini
saudara belajar dari masa lalu, dan saudara berjalan bersama kasih karunia Tuhan, saudara tidak perlu khawatir tentang masa depan. Benar ya pendeta? Ya. Oke, pendeta boleh sekalian kesimpulan sedikit lalu tutup dalam doa. Ya. Tetaplah belajar dari masa lalu, nggak perlu jauh-jauh. Dari hari yang lalu, kemarin kita bisa belajar. Kita sebelum tidur merenung apa yang sudah kita lalui sepanjang hari ini. Apa pencapaian yang kita sudah raih, apa kegagalan yang mesti kita perbaiki. Maka besok kita pasti akan mengalami kenaikan kualitas dan nilai hidup kita. Semakin banyak kita belajar dari masa lalu kita, semakin baiklah masa depan kita. Dan semakin baik kita menyikapi masa lalu dan masa sekarang kita, maka kita akan menerima keberkahan masa depan. Sebab siapa kita hari ini adalah produk kita di masa lalu kita. Dan siapa kita di masa depan adalah produk kita di hari ini. Maka baik-baiklah mengurus apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita dalam hidup ini. Maka lihat bagaimana tangan Tuhan memberkati masa depan kita. Amin, haleluya. Amin. Bisa. Kita berdoa. Kasih-Mu abadi Tuhan, dari masa lalu, di zaman purbakala, hingga sampai masa kini, dan masa yang akan datang, selamanya. Itu sebabnya kami tak perlu khawatir tentang apapun. Janganlah kiranya kami terjebak dengan perkara-perkara yang jauh melampaui kapasitas kami. Tapi kami percaya perkara kecil saja, yaitu mengurus hidup kami, tentang apa yang kami makan, tentang apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Maka apa yang terbaik yang telah kami lakukan pada hari ini akan membuat hidup kami cerah di masa depan, bahagia dan menerima berkat dalam segala kelimpahan. Buatlah kami percaya atas apa saja yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Maka pasti kami akan menerimanya dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, haleluya. Baik, saudara, jangan lupa apabila saudara ingin belajar Alkitab, dikunjungi oleh pendeta, dan bahkan ingin konseling, jangan lupa chat di kolom yang tertampil di layar kaca saudara. Sampai jumpa dan sampai bertemu juga dengan pembelajaran Alkitab di minggu depan. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.